Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Zaki Abdillah, bisa dipanggil Zaki dengan NIM 2130 11 10 72. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah besar yang semakin meresahkan banyak negara, dan bahkan tidak jarang hal ini terjadi di lingkungan di sekitar kita. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik, mental seseorang, tapi juga dapat menghancurkan kehidupan keluarga, merusak hubungan sosial, dan menyebabkan peningkatan angka kriminalitas. Penyalahgunaan narkoba juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, serta menambah beban bagi sistem kesehatan dan hukum negara. Narkoba memiliki dampak buruk yang sangat luas, baik pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Adapun beberapa penjelasan rinci tentang pengaruh buruknya dari narkoba ini. Yang pertama yaitu berdampak pada individu. Aspek yang pertama yaitu aspek fisik. Penyalahgunaan narkoba merusak organ tubuh seperti hati, paru-paru, jantung, dan otak. Dan aspek psikologis, narkoba mengakibatkan gangguan mental seperti depresi, kecanduan, dan membuat pengguna tidak mampu menjalani kehidupan dengan normal. Kemudian yang ketiga, aspek spiritual. Penyalahgunaan narkoba menjauhkan individu dari nilai-nilai agama. Tergantungan pada narkoba menyebabkan seseorang melalaikan ibadah dan memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak yang kedua, dampak pada lingkungan keluarga. Hancuran relasi kehidupan keluarga terganggu karena narkoba sering menimbulkan konflik, kekerasan, dan hilangnya rasa percaya. Kemudian yang selanjutnya, ekonomi. Aspek ekonomi sangat berpengaruh jika seorang menggunakan narkoba, karena cenderung menghabiskan uang untuk membeli narkoba, sehingga menyebabkan kemiskinan dan beban finansial pada keluarga tersebut. Kemudian yang selanjutnya, moral dan kehormatan. Penyalahgunaan narkoba merusak nama baik keluarga, terutama jika pengguna terlibat dalam tindak kriminal. Kemudian dampaknya di lingkungan masyarakat, yaitu keruntuhan moral dari orang-orang yang menggunakan narkoba. Terlibat prostitusi, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini, yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dibelanjakan harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menyatukan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengajarkan agar kita tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, termasuk menggunakan narkoba yang dapat merusak tubuh, jiwa, dan mengingatkan selalu berbuat baik demi kebaikan diri dan orang lain. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, perjudian, berhala, dan undian dengan anak panah adalah kotor atau najis, adalah perbuatan terkutuk dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Kemudian adapun sebuah hadis, yaitu hadis dari Sahih Bukhari, hadis nomor 5689 yang artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadis ini menjelaskan bahwa segala bentuk substansi yang memabukkan dan merusak kesadaran, termasuk narkoba, haram, tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Sunan Abu Daud, hadis nomor 3671 yang artinya, tidak ada bahaya bagi diri sendiri dan tidak pula untuk orang lain. Hadis ini menegaskan bahwa kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain. Sesungguhnya penggunaan narkoba yang dapat menghancurkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, dapat kita simpulkan, penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius
dan tidak hanya merusak kesehatan individu tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam ada larangan yang jelas terhadap segala bentuk zat yang dapat merusak akal dan tubuh seperti narkoba. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu menjaga tubuh kita dan akal agar sehat dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang merusak diri dan orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.